Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Resti Dwi Putri. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang mengikuti piloting PPG tahap 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut ini video konseling individual saya dengan teknik pendekatan behavior dan menggunakan teknik kontrak perilaku. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Silakan Fajar duduk dulu. terima kasih Ibu. Iya. Ya, terima kasih Fajar sudah mau ke ruang BK untuk memenuhi kegiatan pada hari ini, yang dimana kegiatan konseling individual. Bagaimana kabarnya Jar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Jar. Baik Ibu. Kita berdoa bareng-bareng ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Fajar, sebelum Ibu memulai, Ibu akan kasih pengertian dulu ya apa itu konseling individual. Konseling individual adalah layanan bimbingan konseling yang dimana konselor membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa aja? Itu berupa bimbingan karir, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, serta bimbingan belajar. Seperti itu. Nah, di dalam permasalahan itu ada juga asas-asas yang harus diterapkan. Apa aja? Yang pertama, asas kesukarelaan. Di sini Fajar sudah sukarela untuk datang ke sini tanpa paksaan. Terus juga nanti juga ada juga asas keterbukaan. Yang dimana asas keterbukaan, Fajar harus terbuka untuk mengatakan permasalahan Fajar. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Fajar dengan jujur, terbuka untuk menyelesaikan permasalahannya, dan kita akan mendapatkan nanti solusinya. Terus ada juga asas kerahasiaan Fajar, di mana asas kerahasiaan ini Ibu akan merahasiakan permasalahan Fajar, tidak akan dibeberkan kemana saja gitu ya, dan hanya kita berdua yang tahu. Seperti itu Fajar. Nah, Fajar paham? Paham Ibu. Siap. Oke, sebelumnya Jar, langkah-langkah yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan pada kegiatan layanan bimbingan individual hari ini. Yang pertama, Fajar harus mengungkapkan permasalahan Fajar, yaitu penyebabnya seperti apa. Terus juga nanti kita akan mencari bersama-sama solusinya gitu. Lalu nanti kita akan melakukan praktek konseling, praktek teknik yang akan kita lakukan, dan nanti juga Ibu akan mau komitmennya Fajar seperti apa untuk permasalahannya Fajar, seperti itu. Dan nanti juga Ibu akan memberikan evaluasi yang akan instrumen evaluasi yang akan Fajar isi, seperti itu Fajar. Baik Fajar, apakah Fajar udah siap? Siap Bu, saya sudah siap. Oke, baik. Ya, di sini konseling individual ini alokasinya kita akan melakukan selama kisaran 30 menit ya Fajar ya. Terus juga di 30 menit ini kita gunakan baik-baik apa aja permasalahannya. Baik. Ya Fajar sudah siap, sudah nyaman dengan duduknya, sudah enak dengan posisi duduknya? Sudah Bu, siap. Saya siap melakukan konseling individual ini. Baik. Oke, terima kasih. Baik Fajar, Ibu sudah banyak laporan nih Fajar nih, ada beberapa guru yang melaporkan ke Ibu anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Apakah Fajar juga termasuk yang tidak mengerjakan tugas? Iya Bu, jadi saya beberapa minggu ini atau beberapa belakangan ini saya jarang banget untuk ngerjain tugas Bu, dan jarang juga mengumpulkan tugas kepada guru.
Dan juga saya sering ditegur sama guru mata pelajaran karena saya jarang ngerjain tugas tersebut. Karena memang kadang saya lupa Bu kalau misalkan hari itu ada tugas itu, makanya saya sering kena tegur sama guru mata pelajaran tersebut. Baik, berarti Fajar ini lupa mengerjakan tugas, terus juga sering meninggalkan mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, itu kenapa Fajar kelupaannya biasanya? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya emang kadang sering main game sampai malam, terus juga bahkan tuh saya tidurnya itu lebih dari jam 12 malam Bu, paling cepat jam 1 malam lah saya paling cepat tidurnya. Dan juga ketika sampai sekolah saya baru ingat kalau misalkan ternyata ada tugas tersebut. Itu pun karena udah ditegur sama guru mata pelajaran tersebut, makanya saya baru ingat. Dan juga saya tuh malu juga Bu bertanya sama teman, apalagi sama guru apabila misalkan ada tugas ataupun ada materi yang kurang saya mengerti. Karena saya takut Bu kalau bertanya, makanya kadang saya sering kena tegur juga. Baik, Fajar katanya ada beberapa tugas nih ya. Itu tugas apa aja biasanya yang suka nggak kamu kerjain gitu? Kayak mata pelajaran tugas matematika Bu, terus juga bahasa Indonesia, terus juga bahasa Inggris. Baik. Dan ya gitu Bu, kebanyakan juga semua mata pelajaran saya sering lupa buat ngerjain tugas. Baik, berarti Fajar ini suka lupa dengan mengerjakan tugas dengan mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, dari misalnya yang Fajar lupa nih, biasanya nih, Fajar itu suka juga ngerjain tugasnya pas lagi kapan biasanya? Kalau misalnya lagi nggak lupa nih biasanya. Kadang saya pas udah di sekolah Bu, itu juga karena dikasih tahu sama teman. Terus juga pas ngerjainnya saya ngeliat punya temen, kalau enggak saya ngasal-ngasalan. Jadi kadang suka kena tegur juga, kadang suka ditanyain kenapa nilainya malah jadi jelek gitu. Jadi saya sering mepet waktu ketika kalau misalkan ngerjain tugas. Oke, nah kalau misalnya di rumah gimana Fajar? Kalau di rumah kan, kalau itu kan tiba-tiba di sekolah ya, katanya di sekolah kamu baru ingat ada tugas gitu kan, saat ingatnya seperti itu. Nah kalau di rumah ada nggak yang suka biasanya ngingetin untuk mengerjakan tugas? Kalau untuk mengingatkan ada sih Bu, jadi kebetulan orang tua saya selalu mengingatkan, cuman kadang saya mengabaikan gitu aja Bu. Kadang dia misalkan bilang kayak ada tugas nggak gitu, terus saya bilang ada, terus kata orang tua saya dikerjain, terus saya bilang nanti gitu. Jadi saya sering menunda-nunda tugas Bu kalau misalkan di rumah, terus main game aja, terus ya sampai malam terus sih Bu saya main game atau enggak dia sosial media, main handphone. Jadi sampai sekolah pun saya baru ingat itu sampai sekolah biasanya. Kamu kesulitannya kan berarti selain menunda-nunda dan yang tadi kamu suka juga main game kayak gitu kan, kesulitannya kan seperti itu. Baik Fajar, tadi kan kamu bilang ya katanya kamu lupa dengan kamu malu dengan temen untuk menanyakan tugas gitu. Nah, kalau kamu malu itu biasanya kamu seperti apa ke teman? Apakah teman juga akan suka ngingetin biasanya kayak gitu, walaupun kamu malu? Biasanya sih Bu, kalau misalkan pas udah di sekolah sih teman baru ngingetin, dan itu pun saya jarang banget Bu bertanya sama teman, soalnya saya takut karena kan saya nggak tahu juga ya kesibukan dia gimana. Tapi biasanya kalau misalkan ketika udah sampai sekolah terus ada tugas, biasanya teman suka langsung ngingetin hari ini ada tugas ini gitu. Terus akhirnya mau nggak mau saya nyontek aja Bu punya teman, ngeliat punya teman. Jadi tugas tersebut jawaban dari teman saya gitu, bukan jawaban dari saya sendiri. Oh, seperti itu. Kamu hampir semua tugas itu lupa kan, atau hanya beberapa aja, atau ada mapel atau mata pelajaran yang kamu senengin nih jadi nggak lupa tuh? Paling saya tuh di seni budaya sih Bu, karena kan sering berkelompok, jadi kadang suka diingetin sama teman-teman sekelompok saya. Jadinya saya minim lah Bu kalau misalkan lupa ngerjain tugas itu. Biasanya sering ngerjain tugas di mapel seni budaya, karena emang lebih banyaknya itu praktek gitu Bu, daripada teori ataupun nulis yang banyak gitu Bu. Oke Fajar. Nah Fajar, berarti kan kalau kayak gini aja Fajar, Fajar kan udah kelas 3 nih ya kan. Nah kalau seperti ini terus, apa kamu seperti itu terus Fajar? Kalau misalkan kayak gitu terus saya juga capek sih Bu sama diri saya sendiri. Maksudnya saya
kadang juga malu Bu kalau misalkan ditegur di depan teman-teman kelas gitu kan. Kayaknya sih saya emang harus berubah deh Bu, kayak gitu. Oke, baik. Ya Fajar, berarti kalau misalnya kamu harus berubah ya kan gitu. Kamu biasanya harus seperti apa kalau kamu mau berubah? Berarti saya harus bisa mengatur waktu saya kayak Bu ya, terus juga harus lebih giat lagi buat ngerjain tugas. Terutama sih saya pengennya saya bisa ya berani lah Bu ngomong ke guru atau enggak ke teman supaya bisa ngajarin materi yang nggak saya pahamin gitu. Oke, baik. Berarti di sini Fajar sebenarnya udah mengetahui ya kalau Fajar itu memang tidak pernah mengerjakan tugas seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apakah perilaku ini baik Fajar untuk Fajar sendiri? Gitu. Eh, Kayaknya ini udah nggak baik ya Bu. Apalagi saya udah kelas 12 ya Bu. Saya harus ngejar nilai saya kayaknya buat ngeraih cita-cita saya buat di masa depan. Oke. Tapi Fajar ada nggak misalnya semangat untuk belajarnya tuh ada nggak Fajar? Ya kalau dicoba perlahan-lahan mungkin ada ya Bu. Tapi memang belakangan ini kayak males banget Bu buat belajar. Kayak saya nggak ada semangat gitu. Terus sekolah juga kadang males. Terus tapi kalau pulang ke rumah juga males juga menghadapin atau berantem nanti sama orang tua gitu. Jadi ya sebenarnya saya pengen kayak kemana lah gitu sendiri menyendiri gitu loh Bu. Rasa malasnya itu seperti apa Jar? Membuat Fajar nih sampai malas ketemu orang tua mungkin di rumah, sekolah itu seperti apa rasa malasnya? Apakah ada masalah pribadi gitu yang membuat rasa malas ini sampai akhirnya ketugas kamu lalai, terus juga kamu juga sering main game dan lain-lain? Paling saya tuh kalau malas ke rumah itu ya itu tadi Bu, kayak saya merasa nggak nyaman di rumah gitu kan, karena saya ketika misalkan saya capek itu kan pasti saya pulang ke rumah gitu ya. Nah ini tuh kayak di rumah saya malah dibuat gak nyaman. Terus juga kadang di sekolah ya kadang ada lah Bu beberapa ledekan dari teman-teman, kayak misalkan jangan mau sekelompok sama si Fajar, katanya dia kan jarang ngerjain tugas gitu. Jadi kayak males Bu buat ke diri saya sendiri juga, akhirnya saya nggak ada semangat belajar, nggak ada motivasi belajar juga gitu. Dan saya merasa kayak jadi tidak nyaman di lingkungan ini gitu. Baik, tetapi di lingkungan sekolah ini Fajar punya temen nggak, mempunyai temen nggak yang maksudnya tuh suka kayak ngasih tahu Fajar ada tugas gitu, suka sport lah gitu kan kalau sekarang gitu ya? Ada Bu, ada beberapa teman yang memang masih mensupport saya gitu, tapi memang ya mungkin karena dia juga punya kesibukan yang lain juga ya Bu, nggak setiap hari dia ngingetin saya juga gitu loh Bu. Tapi emang ada beberapa teman saya yang kayak misalkan Rafli Islami ataupun Cindy gitu, yang dia selalu mengingatkan saya gitu loh. Oke. Berarti di luar dari itu Fajar punya kesibukan, di luar dari kegiatan sekolah, apakah Fajar punya kesibukan sampai akhirnya lupa dengan mengerjakan tugas? Tidak ada sih Bu, yaitu paling saya lalai karena saya keasikan main game atau enggak keasikan main handphone, ngeliat-ngeliat sosial media sampai larut malam gitu. Jadi akhirnya begadang dan ya udah sampai sekolah juga kadang masih ngantuk gitu Bu. Dari semua mapel ya kan, ada nggak pelajaran yang kamu sukain? Ada sih Bu. Apa itu? Saya lebih suka ke seni budaya ya Bu, karena kan kalau seni itu kita lebih senang praktek daripada teori. Karena kalau misalkan kita kayak gurunya ngejelasin teori yang panjang tuh pusing gitu Bu, maksudnya malah nggak masuk. Lebih baik kita banyak praktek. Dan juga kalau misalkan seni budaya itu kan kadang suka kelompok prakteknya, jadi saya kadang suka masih ikut kerja atau saya masih ikut ngerjain tugasnya karena emang diingetin oleh beberapa teman kelompok saya gitu Bu. Seperti itu. Kamu, Ibu dapat laporan juga nih ya Fajar. Kamu katanya suka tidur di kelas ya? Iya Bu, karena memang saya ngantuk Bu. Karena saya memang tidur paling cepat itu jam 1 malam. Saya bahkan pernah tidur di jam 3 malam atau jam 4 malam. Saya baru tidur. Baik, karena main gamenya ya? Iya Main Bu. gamenya, terus selain main game ngapain aja sih biasanya kamu tuh tidur sampai jam segitu? Ya paling saya main handphone, lihat sosial media, nonton film gitu Bu. Ya paling gitu-gitu aja sih Bu siklusnya.
Oh, kayak scroll TikTok mungkin ya, IG Iya, seperti Bu. itu. Oh, jadi akhirnya lupa waktu ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Fajar, berarti ini perilakunya sudah tidak baik ya Fajar ya, yang gitu. Jadi kalau udah kayak gini, apakah kamu mau masih terus seperti ini atau kamu mau ada perubahan? Saya sih mau berubah ya Bu, karena saya juga capek sama diri saya sendiri. Saya pengen, ya sebenarnya saya pengen kayak orang normal biasa aja gitu loh Bu. Dan juga nggak terlalu banyak masalah juga gitu kan, di rumah ada masalah, di sekolah ada masalah, jadi ya minimal masalahnya hilang lah gitu loh Bu. Hmm, baik. Oke, kalau memang kamu ingin berubah kan gitu. Tadi kan kamu sudah sudah mengatakan kalau kamu akan terus menggunakan waktu yang baik ya kan. Nah, selain itu apalagi yang akan kamu ubah tuh untuk perilaku menjadi lebih baik, itu apa aja yang kamu akan ubah? Salah satunya paling saya berani nanya ke teman dan berani nanya ke guru sih Bu. Terus Iya. juga saya bisa mengatur waktu saya, terus juga lebih giat lagi mengerjakan tugas, terus juga membatasi main handphone saya juga, main game dan lihat-lihat sosial media seperti itu sih Bu. Dan mengatur jadwal tidur saya supaya lebih baik lagi gitu, karena nantinya ya kalau misalkan saya seperti ini terus, saya malah uh, terbawa ke kebiasaan yang buruk, terus bisa saja kayaknya saya nggak gapai cita-cita saya ya Bu. Oke, oke, baik Fajar. Berarti sudah bagus apa yang Fajar inginkan gitu untuk berubah kan gitu. Nah, terutama mengatur waktu ya Fajar ya kan. Nah, cara mengatur waktu yang menurut Fajar itu seperti apa untuk memanagenya? Uh, Sepertinya saya, terutama untuk membatasi saya main handphone, kayaknya saya bakal setel alarm pengingat juga kayaknya Bu. Terus Style alarm, iya, terus, terus juga saya bisa aja membuat list tugas yang saya akan kerjakan. Terus juga hmm, saya sih pengennya juga bisa memperbaiki komunikasi saya sama orang tua juga ya, supaya orang tua juga bisa selalu terus ngingetin saya sampai saya itu benar-benar tahu bahwasannya harus ada tugas yang harus saya kerjakan gitu Bu. hmm. Oke, baik Fajar. Berarti Fajar sudah tahu akan melakukan apa. Nah, sekarang Fajar, selain itu, Ibu ada yang namanya kontrak perilaku. Nah, yang tadi Fajar sebutkan, Fajar tulis di sini. Kan Fajar mau berubah kan? Iya Bu, saya Ya, mau berubah. Fajar tulis di sini. Terus juga Fajar harus seperti apa nanti kalau berhasil, usahanya mau seperti apa. Terus juga kalau gagal juga kamu maunya apa, seperti itu. Nah, Ibu tanya dulu nih, kalau dari yang tadi yang kamu katakan, kalau kamu mau berubah seperti itu kan gitu. Yang pertama kamu mengatur waktu dengan alarm, yang kedua kamu menulis jadwal tugasnya, terus yang ketiga mungkin kamu juga akan meminta teman gitu kan, mengingatkan. Nah, kalau misalnya usaha itu dikatakan berhasil, itu Fajar mau kemana? Saya mau ngadain self reward ke diri saya ya Bu. Ya. Saya pengen jalan-jalan ke Dufan kayaknya Bu, karena kan seru. Oh, jalan-jalan ke Dufan. Iya, Bu. Oh, seru gitu ya Fajar ya. Iya Bu, Ya. siapa tahu ya saya bisa mengeluarkan uang saya atau unek-unekan saya selama ini gitu kan di sana gitu, kayak bermain permainan yang ada di sana gitu. Karena kalau udah kelas 3 pengennya jalan-jalan ya Fajar ya. Iya Bu, gitu. Terus kalau misalnya gagal nih melakukannya, Kalau gagal kayaknya saya nggak akan main kemana-mana, dan juga terutama saya nggak akan jalan-jalan ke Dufan dulu gitu Bu, selama saya nantinya sebelum lulus sekolah ataupun sebelum bisa melakukan hal yang harus saya gapai gitu. nah, baik Fajar. Berarti kalau Fajar itu gagal untuk melakukan kontrak perilaku ini, tidak boleh kemana-mana nih sampai lulus sekolah ya. Iya, Bu. Itu harus fokus seperti itu. Oke, berarti kita catat dulu ya Fajar untuk kontrak perilakunya. Pulpennya, oh iya ini. Ya Fajar.
Tulis dulu namanya. Kelasnya hari ini. Nah, tuliskan di sini yang tadi Fajar bicarakan, yang tadi Fajar ingin lakukan untuk Fajar lebih bisa berubah seperti apa, perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik, itu apa aja yang Fajar inginkan. Yang terakhir apa Fajar itu? Menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, Bu. Oke, baik. Menjalin komunikasi dengan baik pada orang tua. Oke, baik. Nah, sekarang di sini usaha apa? Jika kamu usaha saya dikatakan jika berhasil itu kamu akan melakukan apa? Ketika saya mengumpulkan tugas tepat waktu dan saya berani bertanya kepada guru mengenai materi yang Oke, baik. Berarti usaha kamu kalau jika berhasil itu kamu sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya, dan berani untuk bertanya kepada guru dan teman. Itu silakan dicatat. Nah, yang ini apabila saya berhasil melakukannya, kamu tadi mau kemana? saya mau jalan-jalan ke Dufan, Bu. Ya, dicatat. Kamu mau ke Dufan. Ibu diajak nggak kalau ke Dufan? Boleh, Bu, kan kayak gitu. Jalan-jalan ke Dufan. Nah, jika gagal, tadi apa? Saya tidak boleh pergi kemana-mana sebelum lulus sekolah. Ya, Harus fokus juga, Bu. baik. Nah, ini tanggal kontrak perilaku ini sampai 3 hari ya. Di sini tulis dulu 3 hari. Ini kan tanggal berakhirnya kontrak perilaku ini 3 hari. Berarti sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Tanggal 23, 23, 24, 25. Berarti sampai tanggal 25 gitu. Berarti 25 Oktober 2024. Oke, baik. Fajar tanda tangan dulu, terus NISN-nya Fajar. Baik, Ibu tanda tanganin ya kontrak perilaku Fajar. Oke, baik. Di sini Fajar sudah membuat kontrak perilaku ya Fajar ya. Betul. Nah, sekarang coba Fajar bacakan kontrak perilaku Fajar dengan keras. Baik, Bu. Saya izin bacakan ya, Bu. Ya. Kontrak perilaku. Nama konseli Muhammad Fajar Firmansyah. Kelas 12 F2. Hari tanggal Rabu 23 Oktober tahun 2024. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengatur waktu lebih baik. 2. Lebih giat mengerjakan tugas. 3. Membuat list tugas yang akan dikerjakan. 4. Berani bertanya kepada teman dan guru. 5. Menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya mengerjakan tugas tepat waktu dan berani bertanya kepada guru dan teman. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan jalan-jalan ke Dufan. Jika saya gagal, maka saya tidak jalan-jalan sampai lulus sekolah. Tanggal berakhir kontrak itu tanggal 25 Oktober tahun 2024. Oke. Tanda tangan Fajar Tanda tangan. di situ ya. Oke, baik Fajar. Ini kontrak perilaku ini berakhir tanggal 25 Oktober. Nah, di sampai tanggal 25 Oktober Ibu berharap Fajar bisa berkomitmen ya, berkomitmen apa yang diinginkan Fajar, seperti mengatur waktu lebih baik, terus lebih giat mengerjakan tugas, membuat list
tugas yang akan dikerjakan, berani bertanya kepada teman dan guru, terus menjalani komunikasi yang baik kepada orang tua, ya. Komitmen ini sudah ditandatanganin, berarti nanti 3 hari ke depan nanti kita akan juga bertemu kembali ya untuk menerapkan komitmen tersebut. Oke, baik Fajar. Ya, Fajar, bagaimana pendapat Fajar nih mengenai konseling individual kita pada hari ini menurut Fajar? Ya Bu, jadi kesimpulan atau pendapat saya terkait konseling individual pada hari ini, bahwasanya beberapa kebiasaan yang biasa saya lakukan itu adalah memang kebiasaan yang buruk dan harus ditinggalkan, karena saya harus menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak benar gitu ya Bu, karena Ya. saya harus fokus kepada pembelajaran saya, fokus kepada nilai saya nantinya, dan juga fokus untuk mengejar cita-cita saya seperti itu. Oke, berarti kamu sudah harus fokus ya nantinya ke depannya, karena kan kamu mau punya cita-cita. Kamu mau bercita-cita kemana, Fajar? Saya pengennya sih Bu, saya berada di dunia seni sih Bu, di bidang seni teater sih Bu. Oh, seni teater. Ya, semoga apa ya cita-cita akan Fajar tercapai, dan semoga nanti kita akan bertemu kembali nih di tanggal 25 nantinya. Karena apa? Di tanggal 25 ini Fajar sudah harus bisa berubah ya dengan apa yang Fajar lakukan nantinya. Oke. Ya Fajar, terima kasih Fajar. Sebelum kita sebelum kita mengakhiri ya Fajar ya kegiatan konseling individual kita pada hari ini, ada beberapa lembar lembar instrumen, lembar angket yang harus Fajar isi, yang dimana ada refleksi, ada angket evaluasi yang akan Fajar isi. Fajar siap untuk mengisinya? Siap Ibu. Silakan Fajar. Oke Fajar, baik, terima kasih Fajar. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan konseling individual kita pada hari ini, Ibu ingin tahu nih kesimpulan yang Fajar ambil untuk kegiatan kita hari ini seperti apa? Baik Bu, setelah kegiatan konseling ini, saya merasa mendapatkan pencerahan bagaimana kedepannya saya harus merubah perilaku saya harus bisa memahami diri saya, dan juga saya harus mengatur waktu saya untuk kedepannya, dan saya harus lebih giat, lebih fokus kedepannya untuk menggapai cita-cita saya, dan juga dapat
menjadi orang yang dapat diandalkan juga Bu. Misalnya karena beberapa kebiasaan saya itu harus dihilangkan karena itu kebiasaan yang buruk. Gitu, Bu. Baik, bagus kesimpulan kamu. Berarti kamu sudah menyadarkan perilaku buruk ini akan menjadi nantinya perilaku baik ya kamu dari kesimpulan itu. Oke, terima kasih Fajar untuk konsultasi individual hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu lagi ya. Gitu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya Fajar, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang enggak Fajar sih? Terima kasih banyak ya Ibu Ya. atas bimbingannya. Sama-sama. Hati-hati. Mari, Ibu. Ya.